Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita kembali belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, langsung saja kita belajar. Sekarang yang kita pelajari adalah bab 2 materi B, perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, anak didikku yang terkasih, sekarang mari kita masuk apa pengertian dari kata sederajat. Sederajat adalah berada pada tingkatan yang sama, baik itu kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, perhatian, dan kesempatan. Maksudnya di sini adalah perempuan ataupun laki-laki mempunyai kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, perhatian, dan kesempatan yang sama. Tidak ada yang ditonjolkan atau tidak ada yang direndahkan. Laki-laki dan perempuan adalah sama tinggi dan sama rendah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan atau posisi yang sama. Namun pertanyaannya, apakah dalam kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan sudah diperlakukan secara sederajat? Coba lihat dan coba ingat faktanya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari perempuan dan laki-laki itu belum mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di dalam masyarakat. Ini bukan hanya kata-kata semata. Ini sudah terjadi dalam masyarakat bahwa memang kaum laki-laki sering dianggap lebih unggul daripada kaum perempuan, dan kaum perempuan sering dianggap lemah dan tidak mampu. Untuk itu anak-anakku, inilah penyebab ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lihatlah faktor-faktor berikut ini yang menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang pertama, budaya masa lalu yang turun-temurun sampai sekarang. Contohnya, ada budaya tertentu yang hanya laki-laki yang sering mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, dan sedangkan perempuan jarang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ketiga, kurangnya kesadaran tentang hak dan kewajiban bagi kaum perempuan di kalangan masyarakat, seperti penjelasan saya tadi di yang pertama tadi. Padahal kalau kita lihat dari pandangan gereja atau dari pandangan kekristenan, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di sini dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia karena diciptakan oleh Tuhan, dan mereka sama-sama citra Allah. Allah sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena Allah menciptakan Adam dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam, yang artinya laki-laki dan perempuan adalah satu tubuh. Dengan kata lain, bahwa manusia normal tidak pernah membeda-bedakan anggota tubuhnya. Kenapa?
karena semua anggota tubuhnya adalah mempunyai fungsi masing-masing. Maka kita ibaratkanlah tubuh kita antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, saksikanlah video berikut ini. Tuhan Allah dengan semua ciptaannya yang begitu indah dan begitu baik. Lalu Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, lalu Tuhan Allah membentuk tanah dan debu itu. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Dia membentuk debu dan tanah itu, membentuk kepalanya, membentuk kakinya, membentuk tangannya, membentuk matanya, hidungnya, mulutnya, dan semua yang Tuhan bentuk adalah semuanya baik. Jadilah manusia pertama, yaitu laki-laki, dan Tuhan menjadikan laki-laki itu dan menamai dia Adam. God made Adam. Allah menciptakan manusia itu, lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Adam menjadi hidup. Tuhan sangat mengasihi Adam. Tuhan melihat bahwa seorang diri saja tidak baik. Akhirnya Tuhan membentuk dan menciptakan manusia kedua, yaitu perempuan yang dinamainya Hawa. Ada laki-laki boy and perempuan girl, dan Tuhan memberkati mereka. Baik anak-anakku, setelah kamu mendengarkan dan melihat video tadi, sekarang simaklah penjelasan berikut ini. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling bekerja sama, saling melengkapi dan menyempurnakan. Allah tidak menghendaki laki-laki dan perempuan berjalan masing-masing. Perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki dengan tujuan mempunyai kedudukan atau derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan untuk dikasihi dan melengkapi laki-laki, maka keduanya harus saling menghargai satu sama lain. Ingat, sebagai kata kuncinya adalah perempuan dan laki-laki harus saling menghargai. Mengapa? Karena di masyarakat sering terjadi ada kata berikut ini. Ada yang mengatakan bahwa kedudukan atau derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur saja, mengurus rumah, merawat anak-anak, dan melakukan kegiatan di rumah. Kaum perempuan tidak boleh sekolah tinggi, sedangkan laki-laki boleh sekolah lebih tinggi, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Sebab itu anak-anakku, pandangan seperti ini janganlah terjadi lagi mulai dari sekarang. Sebab jika kita kaji kembali dalam kitab Kejadian 1 ayat 8 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal ini dikuatkan lagi dengan Kejadian 2 ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak lebih rendah atau lebih tinggi daripada laki-laki. Kata sederajat ini tampak juga dalam Kejadian 2 ayat 22 bahwa perempuan dibangunkan atau diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi perempuan bukan atasan atau alas kaki dari laki-laki, tetapi di samping penolong yang sepadan. Jadi perempuan dan laki-laki adalah sepadan atau sederajat. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan dalam pelajaran ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga kami saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, serta saling bekerja sama dengan baik tanpa memandang perbedaan. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.